Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di awal pekan. Ini hari Senin tanggal 12 Februari 2024. Jadi tinggal 2 hari lagi kita akan mendapat gambaran seperti apa Pilpres 2024 ya. Kemarin juga mulai pukul 11 lewat 11 menit itu dirilis film Dirty Food dan itu juga berisi tentang kecurangan-kecurangan. Memang disebutkan dari tiga paslon ada kecurangan semacam itu, tapi mayoritas sebenarnya ya terjadi di paslon 02 dan itu Jokowi artinya begitu ya. Oke, seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini tentunya dengan masih kelanjutan soal pemilu. Sepertinya kita tidak akan beranjak ke yang lain ya Mas Hersu, Ya. karena ini kecurangan betul-betul masif dan kita harus mengingatkan teman-teman semua bahwa kita jangan sampai salah memilih. Yes, oke. Saya kira kita bahas soal dirty food ya. Dirty food tadi yang soal itu. Di food atau food juga sama aja, sama-sama ada dirty-nya juga itu ya. Karena yang satunya apa? Yang satunya adalah food estate. Ya, ya. Oke. Iya, 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 Jadi bisa pokoknya aja Mas Hersu. ya ya food dan food gitu ya. Ya, itu memang di Indonesia kan berkaitan itu antara food dan food itu Mbak, karena sekarang bansos itu kan juga bagian dari food untuk food gitu ya. Ya. Oke, itu terus kemudian juga soal perkembangan tudingan terhadap korupsinya Pak Prabowo soal ya itu yang itu menjadi ramai sekali karena diberitakan oleh media asing, tapi kemudian beritanya di take down, tapi kemudian sejumlah kalangan menyebut kendati seperti dibantah oleh Daniel Anzar bahwa itu nggak terjadi pembelian, dibatalkan, bagaimana ada korupsinya begitu, dan itu ternyata katanya walaupun dibatalkan tapi uang ininya sudah lebih dulu diterima lah gitu, cashbacknya begitu ya Mbak, itu yang terjadi ya. Kita mesti menyodorkan fakta-faktanya secara seimbang soal ini. Dan apalagi Mbak selain itu Mbak? Pernyataan dari Hasto dan juga Todung Mulya Lubis, yaitu tim Oh, kuasa hukum dari 02 Mas Hersu, dia menanggapi juga soal dirty food, oke. tanggapan dari TPN, dan juga menjelaskan kembali sebetulnya itu sudah 1 pekan yang lalu ya Hasto pernah menyatakan ini, tapi seingat saya 1 pekan yang lalu dia mengatakan bahwa nanti akan ada pengalihan suara sebanyak 100 suara begitu setidaknya untuk setiap desa begitu yang ada di Jawa Tengah dan juga ada di Jawa Timur. Nah, kali ini pada jumpa persnya kemarin Hasto kembali mengatakan hal serupa, tapi dia jumlahnya berubah. Bahkan dia mengatakan bahwa dari informasi atau rapat commanders call yang dia lakukan itu perintahnya sekitar 200 sampai 300 suara. Ini dialihkan dari partai-partai tertentu suaranya tentunya untuk caleg ini ya, dialihkan kepada Partai Solidaritas Indonesia. Nah, ini sangat-sangat kita harus kita harus bincangkan nih Mas Hersu, karena Ya. kalau memang betul apa yang dikatakan Hasto ini, maka ini sangat-sangat akan terjadi kecurangan gitu. Karena kita tahu PSI memang sangat-sangat didorong oleh Pak Jokowi untuk Ya. masuk ke parlemen. Dua paket saya kira ya. Paket ini kan Hmm, two in one pada Pak Jokowi itu. Satu, tentu Prabowo Gibran menang, betul. dan kabarnya beredar bahwa mereka akan memaksakan satu putaran dengan 54% ya Mbak Agi, Ya. dan itu nanti akan Mm-mm. declare sore pukul 14 sore, dan itu infrastrukturnya sudah disiapkan kan dengan sekarang ini dengan lembaga-lembaga survei yang menggelontorkan narasi bahwa Ya. mereka sudah di atas 50%, nanti tinggal ditambahin exit poll-nya saja. Jadi jadi ini harus dilihat bahwa publikasi survei yang masif itu bagian dari justifikasi kecurangan. Itu yang harus kita lihat paketnya seperti itu ya. Oke, mari kita mulai Ya. dari sisi ini. Ya, kita mulai dari sisi ya Mbak ya, dirty food-nya ya Mbak ya. Oke. Mhm. Ya. Iya, untuk Dirty Food ini luar biasa loh Mas Hersu. Mm. Jadi sampai sekarang dari sejak kemarin itu diluncurkan, dia menduduki peringkat pertama untuk trending topik secara nasional di Indonesia. Kalau kemarin sekitar malam itu masih sekitar 200 ribuan begitu ya untuk yang sounding soal dirty food begitu. Maka
Pada saat kita rekaman ini sudah mencapai 425, padahal kita ini melakukan tapping pada siang hari. 425.000 post untuk Dirty Food. Nah, kemudian kalau seandainya saya lihat ini Mas Irsu, sebetulnya Dirty Food ini di akunnya itu ada dua ya. Jadi yang satu adalah akun Dirty Food. Di sana sudah saya cek dulu ya, saya cek dulu sudah ditonton oleh ada jutaan Mas Hersu, ada 3.351.811 views. Dan kemudian like-nya sudah 253. Ini termasuk luar biasa. Mengingat untuk Dirty Food ini subscribernya baru 77.000 gitu. Sebelumnya cuma 1.000 Mbak, 1.000 sekian. Ya sekarang langsung semua yang nonton kebanyakan langsung mensubscribe gitu ya. Dan kemudian juga ditayangkan di akun PSHK. Ini saya rasa ini adalah lembaga yang didirikan oleh salah satu dari ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti. Dia mendirikan PSHK Indonesia dan ditayangkan di akun tersebut dengan jumlah penonton ini sudah mencapai 2.262.561 views. Padahal PSHK Indonesia sendiri kemarin tuh baru berapa ya yang subscribe belum banyak begitu dan sekarang tiba-tiba sudah naik menjadi 39.700. Jadi panen ya Pak, bukan panen views tapi panen juga subscriber ya, tinggi sekali. Saya menyaksikan, memang saya jujur saya termasuk buzzernya Dirty Food karena kemarin saya termasuk orang yang menyebarkan itu. Semua rencana ini tidak didesain dalam semalam, juga tidak didesain sendirian. Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengakali pemilu ini sebenarnya disusun bersama dengan pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama. Persaingan politik dan perebutan kekuasaan, desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak, yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran. Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah. Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, mental culas dan tahan malu. Kita mesti mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ini ya, yang menggarap ini, karena mereka ini kan mengumpulkan ya fakta-fakta kecurangan dari berbagai sumber, kemudian dikompilasi dan menjadi sebuah narasi yang utuh di situ kan Mbak Agi ya. Dan ini memang menarik karena ini kerjasama perpaduan antara latar belakang jurnalistik, sutradaranya Dendi Dwi Laksono, aktivis juga begitu, dan juga kemudian para akademisi karena Ferry Amsari, Uceng, Zainal Arifin Mohtar, kemudian Bivitri ini kan ahli hukum tata negara yang juga dosen dan aktivis. Jadi ini perpaduan aktivisme, jurnalistik dan ahli hukum tata negara, akademis. Cocok begitu ketemu ya, jadi tayangan yang sangat bermanfaat buat publik jadinya begitu. Iya ya, betul sekali. Jadi memang kalau Mas Dandi Dwi Laksono ini kita sudah tahu ya, dia dengan watchdog-nya, yaitu dokumenterinya, begitu kita ingat film Sexy Killer, terus kemudian soal pertambangan itu ya. Tentang pertambangan yang membuat gerah, antara lain Pak Luhut juga tampaknya cukup gerah ya, pemerintah pada saat itu, dan kemudian juga Rayuan Pulau Reklamasi atau apa judulnya saya lupa itu pada saat kasus reklamasi sedang hangat-hangatnya. Dan kemudian memang banyak dari film dari Dendi ini tidak bisa diputar secara normal gitu, bisa dikatakan demikian. Jadi diputarnya secara bergerilya dari kampus ke kampus. Saya ingat juga waktu itu saya mengikuti tayangan perdananya di perkampungan nelayan begitu, dan itu kita luar biasa sekali karena pada saat itu siapapun merasa tertekan kalau seandainya kita menekan, kalau seandainya kita tidak setuju dengan reklamasi Mas Irsu, tapi dia dengan gagah berani begitu ya, bisa dikatakan demikian, karena Mas Dandi ini kita tahu dia dulu mantan produser eksekutif news juga di RCTI, dan ketika itu tayang kemudian meledak lah Mas Irsu, dan sejak itu saya selalu mengikuti semua tayangan-tayangannya begitu. Ya, dan jangan lupa ya, jurnalisme investigasi itu sendiri sudah menantang. Tetapi mau buat dokumenter
investigasi itu jauh lebih berat secara teknis di lapangan, bagaimana mesti Iya. berhadapan dengan para aparat penegak hukum, berhadapan dengan preman-preman di lapangan dan sebagainya. Para Ini pemodal, para jadi oligarki. jadi kita mesti menghargai ini bukan hanya soal kerja jurnalistik, investigasi, tapi soal nyali ini yang saya kira Betul. ya. Beda dengan kasus ini. Kasus ini walaupun tentu tidak effortnya segila tayangan-tayangan sebelumnya, tetapi itu dampaknya kan sangat sangat besar karena ini menyangkut masa depan bangsa dan negara kita, menyangkut demokrasi kita gitu ya Mbak Agi. Betul sekali Mas Hersu. Jadi siapapun kalau kami sarankan dari off the record ya untuk menonton film Dirty Bikin Food nobar, ini. Mbak. Bikin nobar. Ya, kalau nggak bikin nobar bersama teman-teman dan kemudian mendiskusikannya. Karena sebetulnya Mas Hersu kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir, kita sekitar 90% konten dari film Dirty Food ini kita sudah pernah membahasnya di off the record. Tapi tentu saja kita membahasnya itu kurang lebih sekitar 2 tahun terakhir ini. Jadi kan ini merupakan sesuatu yang berkesinambungan. Sementara yang ada di Dirty Food itu sudah betul-betul diresume begitu, terus kemudian kronologisnya tertata dengan lebih baik. Kalau saatnya kita kan membicarakan ini kadang kalau itu mencuat baru kita tayangkan lagi, kita diskusikan lagi. Kalau ini begitu kronologisnya jadi lebih jelas gitu. Ya berserak-serak kalau kita ya Mbak Agi ya. Ya betul. Oke. Jadi makanya sejak awal tadi saya mengucapkan terima kasih ini pada teman-teman di Dirty Food ini, Dendi Laksana dan teman-teman. Ya ini ketekunan riset dan ketekunan yang luar biasa ya, dan kemudian menjadikan itu sebagai sebuah tayangan. Ini mesti kita apresiasi, dan saya menduga ini mungkin sebentar lagi udah langsung menyebar ke seluruh dunia ya, ini dengan subtitlenya begitu, karena ini kan disampaikan dalam bahasa Indonesia ya, perlu waktu biasanya membuat subtitle, tapi saya kira nggak akan terlalu lama, itu akan nyebar ke seluruh Indonesia dan orang akan seluruh dunia akan tahu seperti apa sebenarnya proses pemilu di Indonesia. Tapi saya kira dengan munculnya gerakan-gerakan ini kan ini langsung juga kita kaitkannya dengan elektabilitas ya Mbak, berkaitan dengan penggelontoran isu-isu tentang narasi satu putaran. Saya kok percaya bahwa ini tidak akan terwujud. Kenapa? Karena mungkin mereka bisa mempost, itu kan sebenarnya ya average rata-rata elektabilitas yang real dari pasangan Prabowo Gibran ini nggak sampai 40% ya, paling sekitar 38-39%, katakanlah seperti itu. Mungkin masih paling tinggi tadinya begitu. Dan kemudian kalau dipaksakan dengan kecurangan-kecurangan, tapi kita nggak tahu kalau mereka kecurangan sangat masif itu, ya paling mereka bisa menambah sekitar, kalau seperti yang dikatakan oleh investigasi Tempo bahwa Pak Jokowi itu kan minta dari Kementerian Agama saja sampai 8% begitu, tapi 8% ya hanya disanggupi 4%. Ya kalau macam-macam katakanlah 10%. 10% pun mungkin nggak akan tembus. Oke, katakanlah mereka naik menjadi sekitar 49% atau 50%. Tetapi faktor diskon yang terjadi karena kasus misalnya petisi-petisi dari beratusan perguruan tinggi, kemudian juga ucapan Uskup Agung Jakarta dan sebagainya, itu kan menjadi faktor diskon yang besar juga. Saya kira ya seperti kayak yo-yo aja, naik turun, dan itu dipastikan nggak akan tembus 50% begitu. Dan jangan kemudian gini, saya mendengar ada banyak terutama di kalangan Gen Z misalnya, kemudian mereka jadi apatis, jadi pesimis gitu melihat situ. Ya udah, kalau udah begini caranya, kalau kecurangan masif, setelah mereka nonton film itu mereka menyatakan gitu, kita pasti ya udah, mau ngapain lagi, kita akan kalah. Nah, nggak boleh sikap seperti itu. Anda harus tetap datang ke TPS untuk memastikan memberikan suara, begitu ya Mbak Agi. Tapi kalau melihat apa yang dikatakan Mas Hersu itu, memang saya juga yakin bahwa tidak akan pernah satu putaran, dan melihat tanda-tandanya belakangan ini begitu banyak kejadian alam yang seolah-olah itu di semesta yang merekayasa begitu, seperti tidak akan pernah terjadi bahwa sahabat-sahabat Pak Jokowi itu kemudian memberikan punggung kepada Pak Jokowi, berbalik badan mereka begitu. Dan tidak hanya itu, mereka bahkan memberikan kata-kata pedas, terus kemudian juga sangat-sangat mereka sekarang dalam posisi hati nurani yang sangat menderita lah, bisa dikatakan demikian. Nah, kemudian pertemuan Pak Jokowi dengan Sri Sultan dan dengan minta untuk dipertemukan dengan Ibu Megawati dan sebagainya, itu kan memperlihatkan kepanikan Mas Hersu. Kemarin juga ada trending topik itu panik begitu, dan isinya antara lain juga itu bagaimana kepanikan rezim yang terjadi saat ini. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi ya, keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya pemilu ini ya,
dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat ya pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo ya sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muhtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka ya dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang. Begitu juga dengan berbagai, kita harus waspadai juga. Memang Pak Jokowi kan kalau berkata A, jadinya Z, seperti itu kan. Nah yang terakhir ini juga, misalnya seperti Pak Jokowi mengatakan bahwa saya tidak akan berkampanye, terus menyetop bantuan bansos itu sampai dengan hari pencoblosan. Artinya sesudah hari pencoblosan itu akan masif lagi. Dan dia tidak akan berkampanye sampai hari pencoblosan. Dan sementara dia tidak mengatakan... Pak Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak akan berkampanye, semua orang kemudian memberikan tanggapan yang semoga itu memang betul begitu. Karena kalau kata Pak Ganjar kan dia juga menanggapi mengatakan bahwa biasanya itu esok dele sore tempe, dia mengatakan demikian. Biasanya Ganjar tidak sampai seperti to the point itu menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau melihat situasi saat ini Mas Hersu, ternyata toh dia masih tetap juga berkampanye. Seperti misalnya yang saya amati dari untuk PSI saja ini demi menggelontorkan atau menaikkan elektabilitas PSI, menggelontorkan mereka mau masuk ke parlemen. Setidaknya pada tanggal 3 Februari Pak Jokowi bersama dengan Kaisang dan rombongan pengurus PSI itu bertemu di Bandung, di Braga untuk ngeteh bersama dengan alasan Pak Jokowi mendapatkan undangan. Tapi 5 hari kemudian pada tanggal 8 itu makan bakmi bersama di Medan kalau tidak salah. Sesudah Pak Jokowi dari Batubara. Ini artinya apa? Untuk satu partai saja Mas Hersu. Karena memang untuk anak muda Bandung begitu ya, dan juga yang di Jawa Tengah itu memang jadi sasaran dari PSI ini. Dan kemudian juga Medan itu kan juga menjadi sasaran. Antara lain Bobby juga mengendorse PSI begitu Mas Hersu. Jadi dari sini saja kita bisa melihat keperbihakan. Begitu juga protes dari pengamat yang Pak Jokowi pada tanggal sesudah kampanye Akbar kemarin ternyata dengan alasan membawa kedua orang cucunya untuk menemui orang tuanya yaitu Gibran, kemudian mendatangi hotel di Fairmont untuk dan bertemu dengan Gibran begitu kan. Itu kan orang melihatnya cucu hanya sebagai alasan saja. Tetap saja ini kelompok tim kampanye yang baru saja selesai menyelesaikan kampanye Akbar di GBK ada di hotel tersebut dan kemudian Pak Jokowi menemui begitu. Ini sesuatu yang seharusnya kalau sebagai negarawan dia harusnya betul-betul menghindari hal tersebut karena sangat bertolak belakang dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Kalau saya sebenarnya nggak kaget Mbak, karena kan berkali-kali juga saya nyebut kalau dalam pepatah Jawa ada watak dengan watuk gitu ya. Kalau watak itu perilaku yang sudah nggak akan bisa diubah kecuali mati orang itu kan gitu ya. Namanya wataknya seperti itu. Kalau watuk atau batuk itu gampang, tinggal diobatin aja. Anda beli di apotek atau beli di warung-warung juga sembuh obatnya. Nah ini watak pada Pak Jokowi ini. Jadi kalau udah ngomong ya nggak bisa dipercaya seperti itu. Sebagai orang yang beriman, saya kira kita tentu percaya ya pada kebetulan kalau kita kebetulan agama Islam, mungkin ada yang bukan beragama Islam juga punya ayat-ayatnya seperti itu, kita nggak percaya, kita nggak tahu seperti apa. Tapi kan disebutkan, kita selalu menyebutkan bahwa skenario Allah itu skenario langitan itu pasti jauh lebih kuat dari skenario manusia. Dan berkali-kali sebenarnya terbukti skenario Pak Jokowi itu berantakan sejak awal. Itu kan sebenarnya ini tinggal satu ini lagi sebenarnya yang belum berantakan. Coba mari kita urut ke belakang ya, memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode. Itu justru ditolak sendiri oleh partainya sendiri ya, oleh Ibu Megawati. Dalam hal ini kita mesti memberi kredit yang sangat tinggi kepada Ibu Megawati ya, karena
saya kira itu simbol utamanya perlawanan kemarin menolak 3 periode itu ya paling utama itu jasanya Ibu Megawati kan, dia sebagai, karena bagaimanapun dia adalah partai pendukungnya Pak Jokowi. Terus kemudian mau menambah menunda pemilu juga ditolak, kemudian perpanjang masa jabatan cuma 2-3 tahun itu juga tolak. Jadi semua berantakan. Kemudian skenario hanya 2 pasang calon presiden ya, yang tadinya Ganjar sebenarnya digadang-gadang dengan Prabowo sebagai ban serepnya sebagai calon alternatif, dan Anies itu betul-betul dihadang habis-habisan supaya tidak bisa masuk. Itu berantakan juga, dan ternyata kemudian kok pecah antara PDIP dengan Pak Jokowi gitu, karena Ganjar justru diambil alih oleh pencapresannya oleh PDIP, dan Pak Prabowo kemudian Pak Jokowi kemudian mencapreskan Prabowo dengan Gibran, begitu ya Mbak Agi. Jadi skenario ini berantakan semua, skenario besar ini ya, 3 periode, penundaan pemilu, penambahan masa jabatan 2-3 tahun, 2 capres saja itu berantakan semua. Jadi saya kira ini tinggal satu skenario besar lagi yang diusung oleh Pak Jokowi, dan aku yakin ini juga berantakan ini. Di luar itu semua, saya kira kita ya berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Makanya tepat sekali ketika kemarin di dalam kampanye di Jakarta International Stadium itu Kaki Malik yang membacakan sebagai kiroannya ya, qorinya itu dia hanya membacakan surat yang pendek sekali di Al-Baqarah, yang itu jelas betul-betul menunjukkan bahwa kekuasaan itu diberikan oleh Allah kepada mereka yang dikehendaki dan akan dicabut terhadap mereka yang tidak dikehendaki lagi. Saya cuma mengingatkan lagi, Pak Harto itu berkuasanya seperti apa di negara ini, dan Pak Harto itu jauh lebih dicintai oleh orang-orang lain, banyak orang-orang sekitar Pak Harto itu mencintai Pak Harto itu luar biasa. Sampai Pak Harto turun sekian puluh tahun pun sampai sekarang orang masih mencintai Pak Harto, ya karena memang lepas dari yang jadi cacat beliau itu kan soal diktatornya, ya Bung, ya Mbak Agi, tetapi soal pembangunan Indonesia luar biasa sekali, legacy yang ditinggalkan oleh Pak Harto itu luar biasa. Apa kita sebut, yang bahkan ada beberapa peneliti yang mendapatkan hadiah Nobel karena meneliti legasinya Pak Harto, Inpres, Puskesmas atau apapun lah, itu luar biasa. Pak Jokowi apa legasinya? Jalan tol. Jalan tol itu bukan infrastruktur, itu bisnis, karena orang yang di situ harus membayarnya kan. Kalau infrastruktur itu ya jalan raya biasa gitu. Iya, betul sekali Mas Hirsu. Jadi kalau tadi Mas Hirsu menengok lebih jauh ke belakang, mungkin ada yang lebih jauh ke belakang lagi. Saya masih ingat ketika sebelum ada tragedi Sambo, itu sebetulnya sudah banyak kan pengamat dan di berbagai forum diskusi begitu yang kemudian mereka bercerita bahwa mendengarkan ada isu, ada rumor ini dari itu dan sebagainya, dan kemudian menyebut bahwa next presiden itu rencananya adalah Pak Ganjar. Ada grand design semacam itu begitu. Ada Pak Ganjar. Terus kemudian juga menyebutkan bahwa Verdi Sambo itu akan menjadi next Kapolri begitu, karena dia memang sudah digadang-gadang cerdas dan kemudian juga melebihi angkatannya begitu, angkatan di Kapolri, bahkan melampaui kakak kelasnya dan sebagainya begitu. Dan kemudian juga ada Satgas Merah Putih dan yang akhirnya dibubarkan itu yang membongkar soal Satgas Merah Putih juga. Ketika itu saya masih ingat media juga mengatakan bahwa itu terjadi ada semacam pengumpulan dana di situ dan sebagainya. Bahkan kemudian juga timbul rumor bahwa ada sebuah bunker yang berisi sekian miliar dan sebagainya, Mas Hirsu. Dan investigasi itu kan sesudah ada kejadian. Tapi sebelum ada kejadian itu memang ada semacam ini rumor tapi sangat kuat begitu, bahwa memang sudah ada grand design untuk next presiden itu adalah seseorang yang memang dia di endorse oleh Pak Jokowi. Bahkan beberapa saat ini buzzer dari Pak Jokowi dahulu, Mas Hirsu, seperti misalnya Cokro, itu kan berkali-kali mengatakan ketika mereka menanyakan kepada Pak Jokowi, jadi kami harus mengendorse siapa begitu. Ini antara lain mengatakan adalah Denny Siregar, dia bersama kawan-kawan, dan Pak Jokowi menjawab Ganjar. Jadi yang untuk didorong untuk maju itu adalah Ganjar begitu. Nah,
kemudian terjadilah tragedi pembunuhan Brigadir Yosua yang betul-betul di luar sangkaan, di luar dugaan ada seorang Ferdy Sambo yang bisa membunuh anak buahnya sendiri, sehingga skenario semuanya berantakan begitu Mas Irsu. Bahkan Satgas Merah Putih dibubarkan, Ferdy Sambo masuk penjara, begitu juga dengan jaringannya. Semua orang kakak kelas seolah menjauhi yang tadinya mendorong. Kita tahu siapa saja kakak kelas dari Ferdy Sambo ini, para jenderal yang mendorong dia untuk naik ke atas, menjadi backingnya, semuanya step back, semuanya menghindar begitu. Dan memang investigasi tidak sampai ke atas ya jadinya. Tapi dalam hal ini itu tadi ini saya mengatakan ini ada hubungannya dengan skenario langit tadi yang dikatakan oleh Mas Irsu. Setiap kali ada sesuatu yang mungkin membuat kecurangan yang bisa membuat rakyat Indonesia yang kita mungkin ya ini hikmah dari rakyat Indonesia yang selain sebagian besar Muslim juga kalau saya lihat walaupun non Muslim mereka sangat-sangat taat kepada Allah, kepada Tuhan Mas Hersu. Kita lihat bagaimana saudara-saudara Hindu kita itu betul-betul menjalankan agamanya, saudara Tionghoa kita dan sebagainya itu lebih banyak yang taat untuk daripada yang tidak sebetulnya ya. Tapi dengan berbagai pengaruh yang seperti ini memang kita sulit untuk kita sulit untuk seperti saat inilah misalnya. Kita sebetulnya kalau saya sendiri secara pribadi Mas Hersu, mungkin karena saya orang Islam ya, kita mengingat sesuatu yang sangat besar ketika pasukan Al-Fatih itu merebut Konstantinopel, di mana itu pasukannya semuanya harus dibuat suci, mereka berpuasa, mereka tidak berhubungan intim, mereka tidak berzina, mereka tidak minum alkohol dan sebagainya selama sekian lama. Saya lupa mungkin sekitar 40 hari atau dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa ada nubuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa suatu saat ketika pasukan Nabi sendiri tidak bisa menaklukkan Konstantinopel maka akan ditaklukkan oleh sebuah raja yang sebenar-benarnya raja dan pasukan yang sebaik-baiknya pasukan begitu. Nah, artinya kalau seandainya saat ini kita memang betul-betul menginginkan Indonesia yang lebih baik, maka apapun agama kita, mari kita berdoa, mari kita menyucikan diri karena kita akan mendapatkan kita people ini deserve dengan apa yang kita perbuat Mas Irsu. Kalau seandainya kita sering mendengarkan bahwa kita akan mendapatkan sesuai dengan perbuatan kita. Ya kalau seandainya kita masih mengagungkan sekulerisme, kita masih mengagungkan sesuatu yang hedon-hedon yang seperti itu dan sebagainya. Sementara Indonesia sekarang sudah sangat-sangat terpuruk. Harga beras hampir 20.000 Mas Irsu. Semuanya menjerit. Tetangga kalau saya memberikan bukan saya ingin menceritakan ini ya, tapi kalau seandainya saya sampai memberikan beras aja, saya pernah memberikan beras dan yang menerima itu menangis Mas itu sampai saya ya Allah berarti sekarang ini kondisi memang sudah seperti itu padahal kita hidup di Jabodetabek gitu. Jadi ini memang salah satu call buat kita untuk kita menjadi manusia yang lebih baik supaya kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar baik. Ya, dan itu semua harus turun tangan ya. Jadi tidak hanya sekedar berdoa ya. Tidak memperbaiki memperbaiki spiritual kita, tapi juga harus ada action ya. Kalau kemarin Anda mungkin mendukungnya melalui kampanye-kampanye, melalui aktif di media sosial, memberikan share Anda dan sebagainya. Berikutnya yang paling penting itu adalah pengamanan suara. Itu yang harus dijaga ya. Jadi harus ada semacam kerelawanan untuk menjaga TPS secara aktif dan sebagainya. Dan itu sangat menentukan. Iya. Kalau kita melihat berbagai investigasi dari media, Mas Hersu, pengarahan aparat dan sebagainya. Baru-baru ini juga kemarin seperti yang tadi kita sudah sebutkan, Hasto dan juga Todung Mulya Lubis, tim hukum dari 03 mengadakan jumpa pers dan walaupun namanya disebutkan, Ganjar kan juga namanya disebutkan di dalam dirty vote gitu. Bagaimana ada sebelum-sebelumnya ya, sebelum terjadi perpecahan itu ada pengarahan massa dalam hal ini pengarahan kepala desa. Begitu juga ada signing Mas Hersu integritas fakta semacam fakta integritas atau apa yang di Papua Barat kalau tidak salah ya, di mana terlibat juga Kabinda dan Bupati di sana dan kemudian bahwa akan memenangkan Ganjar sebelum mereka terpecah begitu dan kita juga masih bisa melihat jejak digitalnya bagaimana seperti kepala desa di Jawa Timur itu juga mereka dikonsolidasikan begitu untuk memenangkan Ganjar dan ketika itu memang dari 03 juga tidak walaupun banyak protes gitu ya mungkin dari pihak Anies begitu dan masyarakat luas tapi mereka menikmati saja.
Tapi sekarang ketika ini terjadi perpecahan antara Jokowi dengan Ibu Mega, bagaimana Jokowi ingin betul-betul mengendorse anaknya dan dengan menggunakan Pak Prabowo begitu, ini kan kemudian jadi persoalan besar ketika 02 juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih-lebih lagi begitu. Kalau berdasarkan investigasi yang kita juga sering kontenkan, seperti misalnya ada sekian banyak kepala desa yang akan diperiksa. Belakangan sampai 500 kepala desa yang akan diperiksa. Ini terjadi di Jawa Tengah. Itu kan sangat-sangat luar biasa sehingga mereka bisa memberikan efek ketakutan seperti itu dan kemudian akhirnya mereka bersedia untuk menjalankan apapun yang ditekankan atau yang disuruh kepada mereka. Nah, dalam hal ini Hasto mengatakan kemarin kalau tidak salah konferensi persnya bahwa yang terjadi saat ini adalah akan adanya pengalihan suara dari beberapa parpol begitu, dia tidak menyebutkan parpol mana saja yang akan di-hijack begitu untuk dimasukkan suaranya itu ke suara PSI. Kalau Mas Hirsus masih ingat, sebetulnya ini sudah beberapa bulan yang lalu ada teman yang mengatakan, ingat tidak Mas Hirsus, kita mendapatkan informasi ini dan kemudian informasi ini didapatkan dari istana. Jadi teman-teman di istana itu kan ada juga yang dulu teman pers kita dan kemudian mereka menceritakan bahwa memang ada perintah itu, memang ada skenario itu begitu, bahwa nanti sekitar 4% sampai 5% dan kemudian belakangan ternyata Tempo malah menyebutkan berdasarkan investigasi mereka mengatakan ada yang sampai 8% target perolehan suara PSI untuk masuk ke parlemen. Padahal kita tahu untuk meraih 1% atau 1,5% saja sulit sekali. Ini kan partai 0, begitu. Kalau tidak di-endorse dengan sangat luar biasa dengan pengerahan di bawah, itu sulit. Dan kemudian kita juga tahu bagaimana sekarang lembaga-lembaga juga Mas Hersu yang LSM yang peduli kepada hukum dan keadilan juga mereka mendesak agar supaya diinvestigasi dana kampanye dari PSI termasuk bendera-bendera, APK dan sebagainya yang sepertinya melebihi partai-partai lain yang sudah eksis, sudah bahkan terlihat jauh lebih kaya. Kalau kita tahu partai itu kan salah satu harta bendanya adalah properti mereka, properti DPD, properti DPC, sampai ke tingkat kecamatan dan desa dan sebagainya. Sementara PSI ini kan hanya di tempat-tempat tertentu saja mereka ada begitu Mas Hersu. Di beberapa wilayah laporan dari rapat Commander Calls yang kami lakukan tadi pagi muncul berbagai gerakan-gerakan untuk memindahkan suara dari partai-partai tertentu dipindahkan ke partai yang belum lama muncul yang dekat dengan kekuasaan. Nah ini yang kemudian juga harus diwaspadai karena mintanya tidak main-main dengan menekan para kepala desa oleh aparatur oknum-oknum dari Polri kalau di Jawa, kalau di luar Jawa ada oknum-oknum dari TNI untuk memberikan suara per desa itu 200-300 ya kepada PSI. Nah ini laporan yang bisa dipertanggungjawabkan karena kami ada sumbernya, kemudian ada yang mencatat dan kemudian ini sebagai hal yang kita waspadai bersama. Saya kira itu sebenarnya dua paket ya, two in one ya di paket Jokowi itu. Satu Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo dan pada waktunya nanti dia akan menjadi presiden. Terus kemudian Kaisang itu di DPR dan targetnya kan mereka juga mendapatkan pimpinan DPR ya. Saya kira kalau jadi ketua DPR mungkin berat. Tapi nggak tahu kita siapa kalau Pak Jokowi tetap berkuasa kan semua bisa diatur. Kaisang 2 hari jadi kader aja bisa jadi ketua umum, Gibran yang nggak usianya nggak mencukupi aja bisa tetap lolos kan. Jadi semua bisa diatur, itu yang kekuasaan itu. Dan saya kira lagi-lagi kalau kita ngomongin hukum alam atau sunatullah, sesuatu alam juga akan menolak sesuatu yang berlebih-lebihan begitu ya Mbak Aki. Ya, seperti kata Mas Hersu tadi, Gen Z bisa jadi karena mereka baru mengalami ini dan mereka hektik ya mendengarkan kok isu kok gini amat ya, ternyata kotor banget ya dan mereka kemudian putus asa. Kita harus ingatkan bahwa kalau seandainya kita bisa setiap saat mati, tapi kalau seandainya kita mati setidaknya kita ada di jalan yang benar. Kalau seandainya kita abai dan sebagainya akan berat bagi kita kalau kita percaya akhirat ya. Itu setidaknya tabungan akhirat kita gitu. Kapanpun kita mati kita ada jalan yang benar. Kita tidak harus mencapai target, tidak harus sampai ke finish dan kita menyaksikan. Nggak perlu mau soal menyaksikan sampai ke finish, menyaksikan hasilnya, itu urusan Allah begitu. Tapi soal kita ada di jalan kebenaran, itu harus pasti. Dan gini loh ya,
kalau Anda ngomongin nggak usah ngomongin mati dulu deh buat mereka, ya. Jangan mati duluan tuh kan pasti kita ini dari sisi usia karena kita nggak akan mengalami lagi itu masa-masa itu kita tidak akan mengalami, tapi masa depan itu pada Anda semua, gitu ya. Jadi kalau Anda tidak berjuang hari ini, masa depan Anda bahkan mungkin lebih buruk. Oke. Iya. Dan kalau saya lihat Mas Hersu, kepanikan ini juga kalau dari pertemuan Pak Jokowi ingin bertemu dengan Ibu Mega, itu ada kemungkinan juga karena kepanikan bahwa apa yang dilakukan oleh para guru besar, terus kemudian juga berbagai skenario yang kemudian ini diketahui, dan juga ada sebetulnya di bawah itu Mas Hersu sudah banyak sekali kalau saya mendengarkan dari anak saya, dia mengatakan ketemu dengan teman-teman SMP dia yang sekarang tentu saja sudah sama usianya dengan dia, akan menjadi pemilih pertama untuk pemilu ini. Dia mengatakan, kenapa ya kok sekarang 02 jadi nggak greget lagi, nggak laku lagi. Terus kemudian dia ketemu juga dengan teman SMA-nya seperti itu juga, walaupun teman SMA-nya dia tidak begitu akrab karena dia SMA-nya 1 tahun dan kemudian ada COVID. Tapi ketika mereka bertemu ngomong-ngomong ini itu, mereka terbuka Mas Hersu setelah melihat yang belakangan ini terjadi. Mungkin kalau di Anies ya, saya rasa faktor Gen Z, Anies Bubble, bahkan dibuatkan Tom Bubble, dibuatkan Imin Bubble apa dan sebagainya, itu berpengaruh terhadap Gen Z banyak. Dan kemudian juga suara-suara Gen Z itu ternyata di TikTok dari 03 maupun 01 sekarang mulai banyak Mas Hersu. Jadi kalau selama ini biasanya 01 memang merajai untuk karena semua Gen Z ini mostly mereka main medsos ya. Jadi kalau untuk 01 memang merajai di Twitter. Tapi lebih banyak penggunanya itu adalah TikTok, dan TikTok itu yang selama ini adalah mereka alay-alay, mereka yang memang pendidikannya menengah ke bawah, mungkin usia masih muda tapi dia sudah bekerja buruh, dia tidak akan mengakses berita-berita politik, sudah jenuh, sudah capek, mereka mengakses semua hiburan ada di TikTok. Dan sekarang saya lihat 01, 03 sudah mulai merambah. Tadi soal apa yang kita mau bahas, topik yang lain Mbak Agi? Ini Mas Hersu, ini ada konferensi pers juga atau keterangan lah ya dari Imparsial. Ini masih ada hubungannya dengan soal pesawat Miras 2005 itu Mas Hersu, tentang pembelian yang tadi Mas Hersu katakan. Jadi ini disinggung oleh oleh Imparsial. Imparsial ini adalah tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kalau tidak salah ya Mas Hersu ya. Iya, Imparsial ini dalam koalisi masyarakat sipil, dia mengatakan namanya agak-agak susah, mudah-mudahan saya tidak salah, saya baca saja. Nama Habib Boukaroba. Dia ini adalah seorang mantan pilot pesawat angkatan udara di Prancis, yang itu disinggung oleh koordinator program reformasi sektor keamanan Imparsial, yaitu Hussein Ahmad. Dia mengatakan bahwa sosok itu terlihat pada proses akuisisi pesawat tempur Miras 2005 tersebut. Ini keterangan yang lebih baru ya, karena yang sebelumnya itu kan sudah dibantah begitu Mas Hersu. Ia mengatakan bahwa dalam proses akuisisi itu terdapat 2 orang broker yang terlibat, atau dua pihak broker yang terlibat, yaitu Excalibur International dan perusahaan bernama E-System Solution. Nah, nama perusahaan yang E-System Solution tersebut itu disinyalir milik Habib Boukaroba, kawan dekat dari Pak Prabowo Subianto. Dan siapa yang punya E-System Solution? Di situ dikatakan bahwa Habib Boukaroba adalah dalam pemberitaan satu media di pemberitaan media Israel, bahwa pada Juni dikatakan bahwa Habib Boukaroba ini adalah kawan dekat dari Prabowo, begitu menurut Hussein. Nah, awalnya menurut Imparsial itu bahwa ini hanya gosip semata begitu Mas Hersu. Tapi ketika dicari tahu ternyata Habib Boukaroba ini pemilik E-System Solution itu yang menjadi makelar dari rencana pembelian dahulu pesawat Miras tersebut, ternyata sering ke Indonesia dalam kurun waktu antara November 2000 sampai Januari 2024. Bahkan Habib ini sempat mengisi seminar simposium pertahanan di Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan. Jadi mungkin linknya adalah itu, ya, orang yang diduga sebagai makelar itu dan kemudian ternyata dekat dengan Pak Prabowo dan ternyata dia mondar-mandir ke Indonesia, bahkan mengisi
simposium begitu Mas Hersul. Jadi ini terang benderang, ini menurut Ahmad Hussein ya. Jadi ini terang benderang di masa kita sedang menjalani pemilu dan dugaan adanya markup dan suap dalam pengadaan miras, dia yaitu Habib mundar-mandir di Indonesia. Nah ini KPK kemana selama ini sampai didahului oleh Eropa? Maksudnya pemberitaan Eropa yang msn.com tersebut Mas Hersul yang saat ini sudah di take down. Nah, ini kan sudah ada jawaban sebetulnya dari TKN juga bahwa bahwa itu dibatalkan gitu, tidak hanya ditunda tapi itu sudah dibatalkan. Tapi rumor sudah terlanjur merebak bahwa Pak Prabowo sudah menerima semacam fee begitu. Oke. Saya ingin mengingatkan bahwa dalam konteks upaya akuisisi Mirage itu memang sangat visi, sangat bau anyir gitu ya, yang kemudian seolah-olah itu disembunyikan. Pertama, pesawat itu dibuat tahun 96 sampai tahun 97, dan di tahun 2003 saja itu sudah dijajakan ke India, pengen dijual sama Qatar India. Tapi India tolak karena spesifikasi dan harganya yang gak masuk akal. Kemudian beberapa tahun kemudian ditawarkan ke Indonesia, gitu ya, secara gratis, Bapak Ibu sekalian. 2005 ditawarkan secara gratis. Kita tolak. Kenapa? Karena alasan spesifikasi, yang nanggung dan lain sebagainya. Perlu dicatat pesawat Mirage 2000 itu generasi keempat. Semua pesawat di negara tetangga kita ini sudah yang siluman, generasi kelima dan lain sebagainya. Pesawat ini untuk apa? Kalau bukan tadi ada dugaan-dugaan yang tadi kita boleh katakan sebagai dugaan untuk adanya suap dan lain sebagainya. Itu satu hal. Kemudian tadi juga disebut ada broker, ada dua broker yang terlibat dalam pengadaan Mirage. Pertama Excalibur International dan E-System Solution. Nanti saya akan masuk ke Excalibur, tapi saya akan masuk ke E-System Solution dulu. Siapa ini yang punya E-System Solution? Dikatakan dalam berbagai media, dikatakan ini yang punya namanya Habib Bukharoba. Dalam pemberitaan satu media pertahanan asal Israel, ya, pada bulan Juni dikatakan bahwa Habib Bukharoba adalah kawan dekat dari Prabowo Subianto. Saya kalau misalnya membaca ini, mungkin ini gosip. Kemudian saya tracing namanya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Habib Bukharoba, pemilik E-Solution ini bolak-balik ke Indonesia dari bulan Desember sampai Januari. Di bulan, saya harus cek, bulan November dan bulan Januari 2024. Pada bulan November dia ngisi seminar simposium pertahanan di Kementerian Pertahanan. Berarti dia kenal. Pada bulan Januari dia ngisi di Universitas Pertahanan. Mewakili lembaga PT-nya dia tadi, E-System Solution. Jadi ini terang-terang di masa kita sedang menjalani pemilu dan ada dugaan adanya markup dan suap dalam pengadaan Mirage, dia mondar-mandir ke Indonesia. Nah ini KPK kemana selama ini sampai kemudian didahului oleh Eropa. Itu soal Habib Bukharoba. Saya kira teman-teman wartawan mesti cek siapa orang ini sampai bisa keluar masuk Kemenhan. Ya, sampai bisa kemudian tawarkan sebuah jet bekas yang dari tahun 2003 emang pengen dibuang sama negara pemiliknya yaitu Qatar. Siapa orang ini, dan saya kira itu mesti jadi dugaan kita bersama, dan saya kira KPK mesti cek, dan kalau perlu Prabowo diminta keterangannya. Siapa orang ini? Seorang purnawirawan pilot Angkatan Udara Prancis yang kemudian buka perusahaan di Qatar, di Timur Tengah, usahanya katanya kargo dan lain sebagainya, tetapi juga kemudian sebagai broker dalam deal-deal senjata. Ya. Kenapa kemudian ini kita mesti ingat? Saya pengen masuk, teman-teman yang operator tolong buka link yang tadi saya share. Ya. Saya ingin masuk ke Excalibur International, Bapak Ibu sekalian. Tadi E-Solution yang tadi saya bilang orangnya Habib Bukharoba keluar masuk Kemenhan. Ini Excalibur International memang sudah mainan di Indonesia sejak masa pemerintahan ini, ya, Pak Prabowo ini. Tidak hanya dalam kasus Mirage, tetapi juga dalam kasus-kasus yang aneh yang lainnya. Misalnya apa? Excalibur International, sebuah perusahaan broker, itu full
dengan Indonesia dalam pembelian MRAD, Medium Range Air Defense System. Kenapa? Emang kita nggak bisa beli ke negara yang lebih maju, misalnya Amerika? Emang kita nggak bisa beli dari Rusia yang misalnya S-300, S-400, S-500? Kenapa beli ke sebuah perusahaan anta berantah dari Ceko yang dia tidak punya kapasitas untuk membuat senjata? Karena memang dia aslinya bukan produsen senjata. Excalibur International bukanlah produsen senjata. Excalibur International adalah broker senjata ex Uni Soviet. Dia besarnya di sana dan berbasis Ceko. Kok bisa Indonesia, Kementerian Pertahanan itu bikin deal ya untuk beli alat pertahanan udara dari seorang broker, disebutkan sebagai broker, ditulis di dalam websitenya ya. Jadi bukan dia sebagai broker dalam konteks ini, dia menjual gitu ya. Berapa total nilainya adalah 500 juta euro. Itu bukanlah uang yang sedikit ya. Perusahaannya tidak jelas, diuber-uber lembaga anti rasuah Eropa, terus tidak punya pengalaman dalam pembuatan senjata, kok mau beli dari dia? Jangan-jangan nanti dia asal comot dari negara-negara, ditempel, diganti mereknya sama merek dia, yaitu yang kemudian kita takutkan, kan kasihan prajurit. Lebih dari itu, kalau memang ini berulang kali sudah masuk, tidak hanya ini, saya sebetulnya ada data juga. Dia misalnya Excalibur International itu bawa masuk senjata sejenis M16, padahal kita sudah bisa bikin SS2. Kita sudah bisa bikin SS1. Kasihan Pindad kalau kemudian perusahaan-perusahaan macam begini dipelihara dan terus berkembang dalam pertahanan kita. Kenapa sih kita mesti kemudian aware dengan hal ini? Karena memang sejak awal memimpin di Kementerian Pertahanan, Prabowo Subianto memang sudah ada bau-bau nggak enak. Mana ada seorang menteri di dunia ini minta anggarannya sampai 2045 dipakai sama dia. Cuma Prabowo doang di dunia ini. 1.700 triliun. Secara resmi dia minta. Apakah itu bukan satu tanda-tanda adanya dugaan untuk mengambil perburuan rente daripada ini gitu loh, dari 1.700 triliun itu, dan kemudian 1.700 triliun akan dikelola oleh perusahaan yang dia tanda tangani, yang dia bentuk. Nah ini yang kemudian kita mesti hati-hati gitu ya, bahwa memang ada bau busuk di Kementerian Pertahanan, dugaan bau busuk di Kementerian Pertahanan yang mesti lembaga anti rasuah kita, KPK kita bongkar gitu ya. Karena tidak hanya berdampak pada pemerintahan saat ini, tetapi juga karena dia maju dalam kontestasi pemilu. Jangan salahkan publik, kalau publik mengira-ngira jangan-jangan ini ada Excalibur International, ada System Solution, Habib Mukharoba jadi pembicara di Unhan dan di Kemenhan dan bolak-balik Indonesia, luar negeri Indonesia, jangan-jangan dalam konteks pembiayaan pemilu. Nah itu yang mesti kita hati-hati. Ketika ada indikasi kickback, sebagaimana yang telah dilaporkan atau diberitakan oleh msn.com, maka alasan kontrak itu dibatalkan juga tidak bisa menghilangkan indikasi dugaan korupsi yang ada di dalamnya. Saya mau mengutip pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Pasal 5 mengatakan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta, setiap orang yang satu, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, poin ini hendak mengatakan bahwa meskipun
kontrak itu dinyatakan sudah batal, akan tetapi sudah ada indikasi kickback dan kesepakatan-kesepakatan di awal, maka hal ini juga bisa tetap diusut oleh lembaga penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK, untuk mengusut indikasi dugaan suap menyuapnya, yang mana ini menjadi sangat relevan apabila kita kaitkan dengan pemberitaan yang berkembang ya, terutama yang dilansir oleh msn.com. Nah, terakhir saya mau bilang bahwa Uni Eropa itu tidak punya urusan dan sangkut pautnya dengan urusan politik dalam negeri Indonesia. Kenapa Uni Eropa? Ya, ini kalau kita menganggap bahwa surat kawat Greco kepada kedutaan Amerika di Indonesia itu benar, mereka adalah satu entitas regional yang memiliki aturan main sendiri terkait dengan undang-undang anti korupsi dan anti suapnya. Di mana undang-undang mereka itu sudah sangat powerful, mereka memiliki satu standar yang sama dengan FCPA-nya Amerika, ya, Foreign Corrupt Practices Act, yang mana sebenarnya kepentingan dari Uni Eropa untuk melakukan penyelidikan atas kasus itu karena ada keterlibatan satu unit usaha, satu bisnis entitas yang berbasis di Ceko. Jadi ini catatan pentingnya. Mereka nggak sedang mengusut Prabowo, tapi mereka sedang menyelidiki perusahaan Ceko, yaitu Excalibur International, yang menjadi broker dari pengadaan pesawat Mirage 2005 yang dibeli oleh pemerintah Indonesia. Karena kita tidak jadi beli, jadi tidak ada 1 sen pun uang keluar dari kas negara. 1 sen pun uang. Karena tidak ada 1 sen pun uang dari kas negara, jadi yang bayar uang sogoknya siapa dong? Masa pejabat Kemenhan mengeluarkan 2 juta dolar? Ini kan komisinya bukan 1 miliar, 2 miliar rupiah. Dari situ aja udah jelas bahwa itu berita bohong kan? Kalau ada. Itu kan jelas berita bohong gitu kan? Banyak mungkin Pak Daniel ini keluarin 5 juta dolar atau 20 juta dolar. Pinjam ke Bang Hotman. Ya, mendingan bayar ke gua. Itu aja udah jelas. Makanya orang yang bikin video ini benar-benar nggak punya otak dan nggak punya pengalaman sebagai ahli hukum. Karena redaksi sama teksnya berbeda. Running teksnya mengatakan pembelian pesawat miras, dia tidak ngecek bahwa pesawat itu tidak jadi dibeli. Dia mengatakan ada sogok, tapi dalam redaksinya nggak ada kata-kata sogok. Dia mengatakan Eva, padahal Eva udah di penjara pertengahan 2022, sedangkan kontrak ini 31 Januari 2023. Jadi semua berantakan. Udah? Cukup ya? Nah, ini memang menarik ya, karena pertama kali kan berita soal dugaan Pak Prabowo menerima uang cashback itu dalam pembelian Mirage 2005 itu kan muncul di mns.com ya Mbak. Ini MSN ini media internasional berafiliasi dengan Microsoft ya, ini punya Bill Gates gitu ya, dan di Indonesia kalau nggak salah ada ya mns.id ada ya Mbak ya? Ada yang berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada. Dan saya sering mengutip berita-berita di Indonesia. Dan pada waktu itu cukup ramai ini beritanya muncul, bahkan sejumlah media di Indonesia itu mengutipnya juga begitu. Tapi belakangan saya coba lagi buka itu di take down di MSN-nya gitu. Tapi di sejumlah media di Indonesia juga ada yang di take down, seperti di Pikiran Rakyat di take down, tapi sejumlah media lain masih tetap menayangkan berita itu. Dan dari sisi Pak Prabowo sendiri, juru bicaranya Daniel Anzar menyatakan bahwa kan pembeliannya juga dibatalkan, bagaimana menerima cashback kan gitu pembelaannya. Tapi kita ada yang tadi disebutkan bahwa cashbacknya itu sudah diterima gitu ya. Jadi ini bagaimanapun juga menjadi soal yang serius, dan ini bisa tetap saja menjadi semacam apalagi di hari-hari tenang begini, itu bisa menjadi ini bisa jadi bukan black campaign, tapi bisa negatif campaign lah begitu ya Mbak Agi soal ini ya. Ya. Oke. Iya Mas Heru. Kita masih menunggu nih, kalau ada informasi, sebetulnya sepertinya kemarin ketika ada jawaban dari TKN dan kita menunggu jawaban dari Ibu Koni juga ya, karena kan katanya Ibu Koni mengetahui tentang permasalahan ini. Tapi ketika sudah ada jawaban, sepertinya sudah melandai gitu beritanya. Tapi ketika ada informasi baru dari imparsial ini sepertinya link-link ini perlu dijelaskan gitu. Yes, oke. Dan kalau kita ngomongin Ibu Koni, ini ada juga soal yang heboh juga ya, soal dia menyatakan bahwa Pak Prabowo itu hanya akan 2 tahun jadi
presiden dan dua tahun sisa pemerintahnya akan diberikan kepada Gibran, dan katanya dia mendapatkan informasinya dari Rosan Roslani. Rosan sudah membantah soal itu. Nah, ini juga cukup menarik karena Ibu Koni juga tidak bicara di satu forum ya. Beberapa kali dia menyampaikan hal itu. Jadi saya kira ya dibawa ke ranah hukum saja kalau memang itu tidak benar, kalau itu hoax gitu. Jangan, karena kalau cuma dibilang hoax ya di era post-truth seperti sekarang ini orang akan lebih cenderung percaya dengan apa yang sudah ada dalam otak dia sendiri gitu. Jadi kalau cuma bantahan-bantahan biasa saja nggak mempan itu. Sama halnya juga dengan polisi yang sekarang membantah ketidaknetralan Kapolri begitu ya, bahwa sudah diinstruksikan untuk netral. Tapi kan kemudian mereka juga membaca di media, kemudian juga nonton di TV dan sebagainya, bagaimana peran polisi dalam menggalang itu. Belum lagi kita ingat Pak Mahfud MD juga pernah membongkar soal ini ketika para rektor-rektor dari perguruan tinggi didekati oleh petugas-petugas dari kepolisian untuk membuat testimoni kepada pemerintahnya Pak Jokowi gitu. Dan waktu itu cuma dikatakan bahwa itu calling system. Kalau calling system ya nggak begitu ya, tidak nyebut nama Pak Jokowi kan gitu. Saya kira gini. Ya, ada satu catatan Mas Hersu. Kalau seandainya pada debat dengan Anies saja, Pak Prabowo itu bisa demikian mangkel gitu ya, terlihat betul dia mangkel atau semacam ya lumayan sakit hati lah ketika diberi nilai 11 dibandingkan 100 gitu. Nah, dan kemudian ada kata goblok, tolol, apa dan sebagainya, begitu juga kepada Pak Ganjar yang membandingkan internet gratis dengan makan gratis, kan mengatai Pak Ganjar itu maksudnya tidak layak lah sebetulnya dikatakan. Nah, sekarang ketika ada ucapan ini dari Ibu Koni, ini lebih dahsyat lagi. Ya. Ini jauh lebih dahsyat dari yang terjadi di debat begitu Mas Hersu. Ini kan soal integritas dari Pak Prabowo itu sendiri. Saya rasa seharusnya Pak Prabowo yang berbicara. Nah, heran ya kenapa Pak Prabowo malah justru tidak berbicara untuk hal yang sedemikian besar seperti ini yang juga didengar oleh dunia internasional. Oke, Mbak Agi ya, saya kira cukup hari ini kita fokus pada dua soal itu saja. Tapi selamat merenung-renung di hari-hari tenang ini gitu, dan ingat sekali lagi bahwa pilihan Anda itu menentukan. Kalau sekali ini bukan hanya 5 tahun ke depan, ini dampaknya bisa panjang terhadap bangsa Indonesia. Itu yang Mbak Agi ya. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.